Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya hari ini ingin berbagi cerita untuk cara masang atau membuat steker, dimana mungkin di dalam rumah tangga kita sering membutuhkan ya satu tempat, tapi colokan di listrik itu cuma satu, dan kita mungkin butuh 3 atau 2 atau yang penting lebih dari 1 tambahan untuk nyolok gitu ya, mungkin dalam kamar kita. Nah, ini biasanya kita kesulitan atau belum pernah. Nah, ini kita akan berbagi cara memasang atau membuat ini semacam T itulah ya, untuk pembagi. Dimana kalau T itu kan harus di atas ya, jadi terlalu banyak yang ke kabel ke atas atau semrawut itu ya, jadi saya rasa kurang nyaman dipandang, maka perlu semacam ini. Jadi nyoloknya di dinding itu cuma 1 plug gitu, yang bawah bisa untuk 3, misalnya 1 untuk kipas angin, untuk ngecas, yang 1 mungkin untuk yang lain gitu ya, untuk laptop misalnya. Gitu. Nah, kemudian terkadang kita di rumah kita itu tidak semuanya masangnya itu pas gitu ya, kadang ada yang harus ada nyolok gitu. Nah, seperti ini lah. Enggak bisa diambil. Nah, jadi ada colokan yang harus masuk ke sini itu ya. Itu kan menyulitkan bagi yang tidak bisa masuk ke dalam gitu ya. Artinya casnya itu misalnya rata dengan ini kan enggak bisa masuk. Maka kita pilih aja yang rata gitu. Sehingga lebih tidak menyulitkan kita ketika kita di colokan kita itu harus nempel gitu, harus rata gitu ya. Jadi ini salah satu pilihan untuk rumah tangga yang bagus. Nah, untuk yang besar itu memang harus ada nyolok ke dalam itu karena untuk pegangan nelakup biar kenceng gitu. Tapi kalau alat rumah tangga kecil, misalnya kipas, itu kan nggak perlu sampai ke dalam gitu ya. Mungkin agak lebih jelas mana ya? Kebetulan ini jauh ya, jauh nggak ada contohnya. Yang mungkin di rumah ada juga yang colokannya masuk ke dalam gitu ya. Nah, ini yang rata. Nah, ini saya deketin aja lah gitu ya. Nah, seperti ini loh. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kelihatan ya. Nah, itu harus masuk ke dalam. Jadi colokannya itu barangnya masuk ke dalam. Kalau ini enggak. Nah, kita akan ngajarin ini cara pasangnya ini. Nah, pertama sebelum masang biasanya kita terkadang menggunakan kabel karena kebetulan cuma pendek ya, dari atas ini colokan sampai ke meja mungkin hanya butuh 1 meter atau 1,5, sehingga mungkin kita menggunakan barang-barang yang lama kita yang mungkin ada di gudang, sehingga kita nggak mesti barang baru, maka perlu dicek. Nah ini seperti ini sudah saya kelupas ya. Nah ini perlu dicek dulu. Tujuannya dicek itu biar jangan sampai kita nanti udah dipasang tapi kenyataan nggak hidup, kan repot juga kita. Nah ngeceknya gampang aja, ini disatukan aja ujung ini kan ada ujung ya, ujung satu di gabung aja. Lalu ini ngeceknya dipilah-pilah gini. Nah gitu, ini udah gerak ya, ini gerak ya, berarti udah beres. Nah, otomatis beres. Kalau nggak percaya lagi ya, ini yang warna-warninya misalnya yang kuning, kita colok lagi yang kuning. Nah, jalan kan. Nah, kemudian ini yang merah, harusnya nggak jalan. Kalau jalan berarti konslet, artinya nggak boleh digunakan gitu ya. Nanti kita meledos itu. Oke gitu ya. Ya bagus mas. Nah, ada yang nyanyi ya, bagus. Oke, kemudian kita akan bongkar dulu. Berarti setelah kita cek oke, kita baru lihat ini ya. Nah, ini masangnya bentuknya seperti ini. Harganya lepas saja. Ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, oke seperti ini ya. Kita kendorin kalian semuanya.
itu masih ada selawatan tuh. Itu selain dapat ngamen dapat duit tuh dapat pahala itu ya gitu ya, dapat pahala itu. Nah, itu kreatif tuh, kreatif bermanfaat. Nah, ini kabel yang enggak rapi, ini kita rapikan dulu ya. Jangan sampai ada satu atau dua serabut yang keluar ya. Jangan sampai. Nanti itu cukup, karena enggak rapi itu bisa membahayakan. Terkadang mereka bisa keluar di sini. Nanti keluarga kita kalau pakai bisa kesetrum itu ya. Jadi harus keamanan itu harus diutamakan. Jadi kerapian itu termasuk salah satu keselamatan kita. Nah, kita kendorin dulu, jangan sampai lepas. Nah, kemudian kita pasang dulu. Nah, ini biasanya dicek dulu ya. Kalau ini ngapret gini nanti kita kesulitan. Ini lebih baik kita kita paskan dulu. Kita tambah 1 cm. 1 cm. Gitu. Nah, gitu. Nah, ini kita masukkannya ini ya, sampai masuk ke dalam. Jadi kita dimasukin sampai ke dalam, sampai enggak ada tersisa serabutnya ya. Jadi masuk ke dalam sini sampai enggak ada sisa serabutnya. Nah, kemudian kita scrub. Udah rampung ta. Ini juga ya, satu kita kendorin. Tapi kita lihat di sini ya. Ini kan ada lubangnya. Jadi scrubnya itu jangan sampai terlepas gitu. Jadi kira-kira sudah membuka atau kabel kita udah cukup ya udah berhenti aja. Nah, gitu ya. Kita masukkan lagi. Ini udah rapikan ya. Kita masukin, colokin. Nah, sampai semuanya masuk. Jadi jangan sampai ada yang kelihatan serabutnya gitu. Maka dipaskan saat masang serabutnya. Nah, ini udah rampung ya. Dan ini kita tinggal lepasin aja, dirapikan gitu. Nah, ini jangan sampai ya, ini diingat, ini jangan sampai gini, masanya gini nggak boleh nih. Ini harus isolatornya dinaikin seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, baru kita scrub dengan kencang. Wah, ada magnetnya. Nah. Kita pegang kabel yang dalam dan kita scrub lagi. Nah, gitu ya. Kalau ini kelihatan ini masih gerak-gerak, nah ini bisa kurang pas. Maka ini kita copot lagi, kita lepas lagi. Tujuannya adalah biar jangan sampai ketika kabel kita itu ketarik itu jangan sampai mereka narik ini apa yang ada di sini. Nanti kan bisa terlepas. Jangan ya. Jadi caranya gampang. Ini bekasnya tadi itu kita masukkan di bawahnya. Nah gitu. Bawahnya untuk landasan gitu ya. Jadi mereka memiliki ketebalan yang lebih gede gitu ya, lebih tebal walaupun sebenarnya kabelnya agak kecil. Nah gitu, kita dorong lagi sampai mepet. Nah gitu ya, kita kencengin lagi. Dorong lagi. Nah kita kencengin gitu. Nah udah kenceng ya, ini lihat ya. Ini sehingga ini kalau ditarik gini, ini nggak ketarik karena udah kenceng sama ini. Nah ini ada ganjel ini ya. Nah, gitu. Biar tambah keren ini dirapikan, nah, biar dilihat bagus. Nah gitu ya, biar lebih bagus ya. Udah bagus toh, ini udah kenceng. Nah ini boleh juga kamu lebihin 1 cm lagi biar ini ada sisa di sini. Tujuannya kalau ini ketarik ini masih ada speleng. Nah gitu, tujuannya gitu. Tapi mepet gini tidak apa-apa karena udah kenceng di sini. Oke ya, udah rampung, udah rapi, cukup rapi. Sini nggak ada yang serabut, sini juga nggak ada serabut yang lepas atau keluar, nggak ada. Dan ini juga udah oke. Ini adalah kontrol lampu. Nanti kalau ini ada strom masuk, ini akan hidup lampunya. Jadi nanti kalau kamu beli harus
usahakan yang ada lampunya, sehingga kamu ngerti bener ini ada listriknya apa enggak gitu. Ketika kita colokkan di dinding, ini akan nyala, berarti ada strom di dalamnya, sehingga anak-anak atau kita sendiri ngerti itu udah nancep gitu ya. Sekarang kita pasang ya, kita tutup lagi. Nah ini lampunya nanti hidupnya di sini. Nah kita pelan-pelan aja, kita buat yang rapi dulu, jangan sampai ada yang tidak pas, nggak presisi, jangan ya, diperaskan dulu. Ini jangan kenceng-kenceng, agak kenceng aja. Nah, jangan kenceng-kenceng ya, baru ini dikencengin. Kencengin, dan kita lihat dulu kiri kanannya. Oh, udah memang bener-bener positif, bagus. Ini udah agak kenceng, sekarang ini dikencengin. Nah gitu, udah gitu. Sehingga kalau ini belum dikencengin bisa digeser ke kiri kanan, sehingga masangnya bisa cantik. Kadang ada yang kabelnya kejepit, jangan, nggak cantik nih. Nah ini ya, kayak ini. Kemudian ujung satunya lagi. Nah ini kita lepas dulu ini ya. Nah ini lepas dulu, lepas satu-satu. Jangan lupa dilepasin dikit, sekalian ya. Jadi lepasnya bareng-bareng. Yang satu dilepas gitu, kemudian yang satu nggak usah dilepas, kendorin aja ya, kira-kira separuh, jangan sampai lepas beneran ya, dia hanya separuh aja. Kita naikin nanti pada saat kita masang biar nggak sah ya, kita naikin. Jadi ini seharusnya ini di atas itu, nempel di atas, tidak nempel di bawah. Kita setel dulu aja ya. Nah ini harus ada kendornya gini, ada biaya bergerak, tapi nggak usah diuculin ya, nggak usah dilepas. Nah sekarang ini karena kabelnya ini dua, nggak ada ground, jadi nggak perlu ada yang dipasang di sini ya, cuman ini aja, kiri dan kanan. Ini juga sama, dikendorin aja, tapi nggak perlu dilepas. Sama, dikendorin lagi, nggak perlu dilepas. Ini bagus loh ini. Nah ini ada tempat ini loh, tempat jeratnya ini. Nah, ada tempat skrupnya, jadi ini ada naik turunnya ya, kelihatan ya. Nah ini bagus nih, jadi ini pasangnya plek. Nah ini biasanya nanti di konstruksi ini ada tempat yang bisa mepet ke sini, sehingga ini ketika didorong akan nandok ke ini konstruksinya itu ya. Ini bagus, jadi ini kalau ada yang lain cuma di skrup gini, tapi yang skrupan dari atas itu nanti kelemahannya kalau panas dia meleleh akan kendor. Tapi kalau ini tetap kenceng ini, walaupun panas, kenceng untuk yang beban berat ya. Oke, sekarang kita pasang, kita rapikan lagi ini ya. Dibiasakan untuk jangan sampai serabut-serabutnya keluar, jangan sampai ya. Nah, ya. Nah, kita kok ini dipaskan aja dengan posisi ini, apa namanya, plastiknya penutupnya. Nah, sekarang kita pasang ya, seperti ini. Nah, ini juga sama ya, jangan sampai ada serabut satupun yang keluar, nggak boleh, jadi serabutnya biar di dalam semua, masuk ke dalam semuanya, jadi yang di luar tetap hanya isolatornya aja, jadi kita betul-betul safety ya. Jangan sampai satu serabut keluar, itu bahaya banget ya, nanti bisa kesetrum keluarga kita karena nggak tertib gitu ya. Nah ini dimasukin seperti ini, plung. Nah, mungkin kurang apa ya, sebetulnya kurang longgar di dalam. Nah, dilonggarin dikit. Oke, nah bagus ya. Ini kita mepetin aja, nah kita skrup. Nah seperti ini ya. Jadi ini tidak ada satu serabut pun yang keluar, nggak ada. Jangan ada satu serabut pun yang keluar. Oke.
sekarang kita pasang ke sini dulu. Nah, oke ya. Ini kalau sisa begini, oh ini masuk sini aja, biar enak masuk sini. Masuk yang satu yang ada, langsung ada untuk mencenginnya. Nah ini ya, sekarang ini karena ini sisa, enggak apa-apa. Jadi kita letakkan di sini. Letakkan di dalam, nanti dirapikan ya. Ini kita tutup dulu. Nah kebetulan ini nggak perlu lapisan tambahan karena ini udah bisa kenceng ya, nggak perlu lapisan tambahan. Nah gitu. Nah, lo nggak sih begini tidak apa-apa, karena ini ada peluang ketika ini ada anak-anak kita atau kita narik ke sini jerat gitu, ditarik gitu. Terkadang kalau ini nggak kenceng ya, ini akan katut keluar. Nah, sehingga dua buah kabel ini akan kelihatan di sini. Nah, jadi fungsi dari ini itu jaganya kalau ada yang ditarik paksa itu masih ada speleng gitu. Jadi mereka nggak lepas atau nggak konslet gitu keuntungannya. Oke, itu ya, udah paham ya. Kemudian ini karena ini sisa, nggak apa-apa, ini kita tekuk aja, kita rapikan di dalam di sini. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, itu. Sebenarnya yang sisa tadi di sana ya, tapi enggak masalah gitu. Nah, ini juga dirapikan, dimasukkan ke dalam sini. Nah, gitu. Jadi fungsi dari disisakan itu untuk itu. Kalau biasanya ada yang ceroboh, langsung ditarik kabelnya, mereka masih ada speleng. Jadi listrik masih hidup ketika digunakannya. Nah, inilah dirapikan seperti ini. Udah rapi toh? Dan baru kita ambil tutupnya ini. Nah, ini yang saya maksud tadi nih. Jadi ini ada mentokannya. Jadi ini kalau didorong ini, nah bisa ke sini. Tapi karena ini ada pentokannya di bawah, ada pentokannya, jadi mereka nggak bisa ke sini. Tapi kalau ini dilepas ke sana tadi kan bisa, ini bisa menjelep ke dalam ya. Nah, oke. Ini kita paskan. Ini bagus, ini ada apa sentilan ini untuk ngepaskan biar posisinya di luar dapat. Jadi dia mbaknya cukup teliti sehingga mereka sangat presisi banget. Jadi tidak ada agak maju mundur, nggak ada, karena mereka harus masuk ke itu lubangnya itu, sehingga mereka sangat presisi. Terakhir kita tutup. Nah, karena ini skrupnya cuma satu, oke. Nah, gitu ya. Oke, nah karena tadi kita sudah mengecek kabel ini hidup ya, dua-duanya hidup. Nah, ya toh. Nah, kita pasang dulu. Wah, ya toh, udah enak toh. Udah enak. Karena baru memang harus digitukan dulu, sehingga nanti kalau kita buru-buru ada colokan yang besar itu masuknya sudah ada pernah dilewati ya, sehingga mereka nyaman gitu. Oke ya. Dan ini istimewanya ini kalau ada di dinding ini bisa untuk skrup di sini, enak ini. Jadi kalau beli yang macam gini ya, jadi nilai gunanya ada. Oke, sudah rampung ya. Ini kira-kira 1 meter atau 1,5 sudah rampung. Kita akan coba colokan ke listrik ya. Coba kita lihat lampunya. Ya, lampunya itu belum pernah saya coba karena dari pabriknya ya. Kita pasang. Kita colokan dulu. 1, 2, 3. Nah, nyalakan. Mari saya cabut dulu ya. Nah, kelihatan ya hidup ya. Oke, ya. Berarti masang kita sukses pada hari ini ya. Alat yang dibutuhkan ini ya, ada namanya cutter, tray, ada pemotong kabel gitu. Sama kalau punya VU meter, kalau enggak punya enggak usah, cuman ini aja. Demikian ya teman-teman, mungkin cara ini memiliki nilai manfaat untuk Anda karena saya memberikan pengetahuan-pengalaman saya memasang steker atau kontak yang aman dari keluarga kita, dari setrum atau dari narik kabel yang buru-buru, itu kita sangat aman sekali. Dan juga saya memilihkan yang ada lampu kontrolnya. Nah, dan juga ini ada tempat untuk masang ketika harus dipasang pada tembok atau pada tempat belajar, ini ada manfaatnya. Dan juga colokannya nggak dalam, karena setiap alat belum tentu bisa masuk ke colokannya yang dalam. Jadi sekiranya itu semoga
kelebihan-kelebihan yang saya ceritakan tadi itu bisa juga memberikan manfaat untuk Anda di dalam keluarga, sehingga apa yang menjadi tujuan kita adalah kita menggunakan teknologi dengan selamat dan bisa lebih optimal mungkin gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.